di saat dunia sedang menghadapi sebuah permasalahan peradaban yang sangat besar, dan waktu itu orang-orang tidak bisa menemukan solusi daripada bagaimana mengatasi beban-beban peradaban, banyak orang-orang yang mati, kezoliman merajalela, jahiliyah terus kemudian di mana-mana. Maka Rasul waktu itu melihat semuanya itu, dan ketika beliau di Gua Hira, setelah beliau melihat banyak sekali kezoliman dan beliau berpikir harus mulai dari mana, jawaban Allah, Iqra, bukan makan. Ada pertanyaan menarik ketika aku coba untuk elaborasi pada diriku sendiri. Kalau misalnya ya, Rasulullah hidup di zaman sekarang dan beliau dipertunjukkan misalnya tentang kondisi yang ada di negeri kita, di Indonesia. Kira-kira kalau beliau misalnya, kira-kira ini cuma sekadar kepikiran aja sih. Kira-kira kalau seandainya beliau diminta untuk ngelihat program MBG, kira-kira pikiran beliau seperti apa? Ada banyak di pikiranku, aku berusaha untuk coba adil ya. Pertama-tama di dalam Islam itu betul, salah satu makosid ataupun tujuan daripada syariat itu kan kayak kita sebagai seorang muslim harus bisa menjamin agar orang itu memenuhi hajat hidupnya atau ya penjagaan terhadap jiwa lah. Artinya darah itu kan sangat dihormati banget, nyawa itu sangat dihormati banget. Maka di dalam Islam memberi makan orang itu termasuk bagian daripada keutamaan. Misalnya kayak memberikan orang yatim makan itu adalah sesuatu yang sangat utama. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, salah satu orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak memberikan makan anak yatim atau orang-orang yang memerlukan. Nah, kalau yatim aja diperhatikan, apalagi orang-orang yang sampai stunting. Jadi ya kita coba untuk jujur bahwa memang di dalam Islam itu disarankan kuat banget untuk bisa memberikan orang makan. Bahkan itu menjadi sebuah standar daripada keimanan. Misal ketika Rasulullah itu bersabda juga, tidak beriman seseorang ketika dia tidur dalam keadaan kenyang sementara dia punya tetangga yang tetangganya itu masih merasakan lapar. Artinya memberikan makan ini merupakan sebuah keutamaan besar banget di dalam Islam, apalagi ketika mencakup atau menyangkut dengan masalah-masalah yang bersifat doruriyah atau masalah-masalah yang bersifat kalau tidak dipenuhi lantas orang mati. Artinya kalau Rasulullah melihat ada orang stunting, Rasul pasti akan memberikan dia makan. Rasul pasti akan meminta sahabat-sahabat untuk menanggung orang ini untuk bisa makan. Itu sudah pasti banget, udah jelas banget. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana terus kemudian ketika kita melihat bahwasanya skupnya ini tidak hanya menjadi skup individual. Karena kalau kita berbicara tentang tadi Rasulullah ketika memberikan makan, ini ternyata banyak terjadi dari skup individual. Artinya secara individual seorang muslim tanpa ada negara pun atau dia tinggal dimanapun, dalam keadaan apapun, dia akan senantiasa di-urge untuk memberikan makan pada orang-orang yang memerlukan. Atau ini juga sebuah perintah yang diberikan untuk komunitas. Jadi Islam sebagai komunitas harus memberikan pemenuhan terhadap orang-orang yang memang tidak bisa makan sampai doruriyah tadi, sampai mengakibatkan kerusakan terhadap fisik tadi. Nah, ini adalah dua hal, individual dan juga masyarakat. Tapi bagaimana ketika misalnya Rasulullah SAW menghadapi permasalahan-permasalahan ini sebagai sebuah pemerintah atau yang memegang sebuah kepemimpinan, kekuasaan yang paling tinggi. Sekali lagi memang betul juga bahwa saya ketika dikatakan dalam surat Quraisy alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, bahwa saya salah satu kesyukuran seorang muslim kepada Allah adalah ketika Allah itu memberikan kepada dia rasa kenyang daripada lapar dan rasa aman daripada takut. Dan menurut teori-teori modern tentang negara modern juga, itu adalah kayak memberikan makan dan memberikan keamanan ini merupakan bare minimum yang bisa dilakukan oleh negara. Tapi lebih tepatnya adalah bukan memberikan makan secara langsung ataupun mengamankan secara langsung. Jadi bukan berarti pemerintah tuh jadi kayak security-nya kita. Bukan juga kayak menjadi penjaga rumah kita, dan juga bukan ngasih makan secara langsung buat kita. Tapi yang dimaksud dengan memberikan makan dan memberikan aman di dalam surat Quraisy ini lebih kepada memberikan satu kondisi di mana
kenyang itu bisa tercipta, dan aman itu bisa tercipta. Kenapa? Balik lagi, kalau kita berbicara tentang beban daripada satu amanah atau beban peradaban, kita bagi tiga, misalnya individu, masyarakat, dan negara. Berarti negara ini harusnya bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh individu dan tidak bisa dilakukan oleh komunitas atau masyarakat. Kalau andaikan bisa dilakukan oleh masyarakat, pasti bisa dilakukan oleh individu. Dan kalau bisa dilakukan oleh individu, ketika itu dilakukan dalam bentuk masif, namanya adalah masyarakat, kan gitu. Tapi negara ini sebenarnya berbeda banget. Pemerintah ini sangat berbeda banget karena mereka dikaruniai oleh syariat. Kalau kita bicara dalam konteks syariat ya, sebuah kekuasaan, sebuah wewenang yang sangat besar sehingga mereka bisa menggerakkan dalam level yang tidak bisa digerakkan oleh individu dan masyarakat. Artinya kalau kita berbicara tentang alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, kalau itu dalam levelnya masyarakat dan dalam levelnya individu, maka kalau kita sebagai individual, saking miskinnya kita, lantas kita nggak bisa ngasih orang makan, maka kita nggak berdosa sebenarnya. Atau dalam level masyarakat misalnya, ketika kita mendapati ada orang yang berkekurangan dan kita nggak bisa bantu pun, itu sebenarnya tidak dosa. Tapi dalam level pemerintah itu menjadi dosa. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Dan kita tahu di dalam Islam yang namanya beban itu tergantung dengan apa yang dikuasakan oleh Allah kepada kita. Ya seperti kata Uncle Ben, with great power comes great responsibility. Jadi artinya responsibility sebagai seorang individu atau responsibility sebagai sebagai sebuah masyarakat itu beda dengan responsibility pemerintah yang responsibelnya pasti lebih besar karena powernya juga lebih besar. Nah, dari sini kita coba analisis bagaimana cara Rasulullah misalnya memandang atau memberikan filosofi tentang makanan baik secara individu, baik secara tersusun masyarakat, atau baik kemudian secara negara. Pertama-tama gini, kalau kita bicara tentang filosofi secara individual ya, Rasulullah itu memberikan kepada kita sebuah kayak glimpse atau sebuah pengertian ya, bahwasanya makanan itu tidak merupakan sesuatu yang paling penting di dalam hidup manusia. Bahwasanya itu harus dipenuhi sebagai keperluan dasar, iya, kita sudah bicara tentang tadi. Tapi pandangan Rasulullah adalah bahwasanya makanan ini penting banget, bukan sebagai sebuah tujuan, tapi sebagai sebuah tools untuk mencapai tujuan. Jadi dia bukan sebuah finish line, tapi dia sebuah intermediary. Nah, jadi dia kayak sebuah medium untuk mencapai sesuatu. Jadi dia bukanlah sebuah tujuan, tapi dia adalah sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan itu. Ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak sekali perkataan beliau. Misalnya beliau mengatakan bahwasanya ya kita makan itu cuma untuk menegakkan punggung agar kita bisa beribadah, agar kita bisa sholat. Artinya makan di sini itu menjadi sesuatu yang sangat penting kalau sudah berkaitan dengan sholat. Berkaitan dengan sesuatu tujuan mana yang pengen kita capai. Karena itu Rasul tidak pernah terus kemudian membahas tentang makanan itu ansih, tapi Rasul senantiasa mengaitkan makanan itu dengan apa yang mau kita capai. Jadi kayak ini adalah sebagai sebuah kayak ya intermediary. Persis kayak wudhu. Wudhu itu tidak pernah berdiri sendiri. Tapi untuk apa wudhu itu dilakukan? Untuk sholat misalnya. Nah ketika wudhu dilakukan untuk sholat, maka ini menjadi sebuah fardu. Karena ketika sesuatu kewajiban itu tidak terjadi sebelum adanya sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban itu, maka sesuatu itu menjadi wajib, gitu kan ya. Itu adalah kaidah usul di dalam Islam. Andaikan misalnya kita mau wudhu untuk sholat, karena sholatnya itu wajib misalnya, maka wudhunya menjadi wajib. Kalau kita mau wudhu nggak ada air, maka mencari air untuk wudhu, untuk bisa sholat menjadi wajib. Jadi tidak berdiri sendiri. Begitupun juga dengan makanan sebenarnya. Makanan itu tidak pernah dipentingkan oleh Rasulullah kecuali makanan itu untuk hidup dan untuk ibadah. Jadi hidupnya itu untuk apa? Untuk ibadah. Nah ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka dalam beberapa hal tentang filosofi makanan, Islam tuh sebenarnya sangat-sangat memandang makanan tuh tidak perlu untuk kayak diistimewakan. Misal ketika Rasulullah bersabda bahwasanya tempat yang paling buruk di dalam diri manusia itu adalah perut. Jadi kata Rasul, tempat yang paling buruk adalah ini, perut.
Artinya apa? Dari perut itulah muncul banyak sekali penyakit. Dan penelitian modern sudah menyampaikan kepada kita, dari segi teori mikrobiom misalnya, perut itu kan paling banyak membuat orang tuh jadi apa ya? Banyak kenyang itu membuat jadi masalah pada pada badan manusia. Jadi perut manusia ini menjadi sesuatu lumbung daripada penyakit kalau tidak benar dalam mengisinya. Dan dalam beberapa hal para sahabat juga menunjukkan itu. Misalnya para sahabat menunjukkan bahwasanya mereka tidak terlalu suka dengan orang-orang yang obesitas misalnya, atau yang tidak bisa menjaga perut. Karena kalau orang tidak bisa menjaga perut, apalagi menjaga nafsunya yang lain. Nah, dalam puasa juga sama. Rasulullah menunjukkan kesederhanaan dalam makan misalnya. Rasulullah menunjukkan tidak berlebihan dalam makan. Itu semua menjadi filosofi secara individu dan secara umum, menjadi dasar berpikir bagi yang lain bahwasanya makanan ini balik lagi, dia cuma sebuah tools untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau gitu tujuannya apa? Tujuannya adalah perubahan. Tujuannya adalah menjadikan manusia dekat dengan Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bahwasanya ketika kita berbicara tentang Rasulullah SAW, beliau diutus untuk apa? Untuk membuat orang-orang itu berubah agar mereka lebih dekat kepada Allah. Itu kan ya. Jadi huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi dikatakan dalam surat Al-Jumu'ah, adalah Allah yang telah mengutus Rasulnya, gitu kan ya, untuk melakukan 4 perubahan. Yang pertama adalah perubahan yatlu alaihim ayatihi. Dia membacakan kepada Nabi Muhammad, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, membacakan tanda-tanda kekuasaannya, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka. Lalu terus kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmah, dan mengajarkan pada mereka hikmah. Jadi ada 4. Dan semuanya ini berkaitan dengan edukasi. Nah, ini penting banget nih. Bahwasanya Nabi Muhammad datang untuk mengubah manusia. Dan mengubah manusia itu tidak bisa dilakukan dengan cuma ngasih makan doang. Garis bawain tuh, tidak mungkin bisa dilakukan dengan ngasih makan doang. Maka apa yang dikasih agar orang berubah? Yang dikasih ada 4. Dikatakan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Sebelum Rasulullah melakukan keempat proses ini, maka mereka adalah kaum yang sangat tersesat secara nyata, fi dolalim mubin. Artinya mereka dipenuhi oleh aktivitas-aktivitas yang keji dan munkar. Aktivitas-aktivitas fasya'i wal munkar, keji dan munkar. Kenapa aktivitas-aktivitas keji dan munkar terjadi? Fi dolalim mubin, kesesatan yang nyata itu terjadi karena tidak adanya edukasi. Jadi teman-teman, ada sebab kenapa masa-masa kezoliman itu dikatakan sebagai masa jahiliyah atau masa-masa yang penuh dengan kebodohan. Karena tidak ada ilmu di situ, karena tidak ada pendidikan di situ, karena tidak ada edukasi di situ. Dengan kata lain, edukasi itu menghapuskan kriminalitas. Itu teman-teman harus paham. Dan literasi atau edukasi itu berhubungan langsung dengan rendahnya tingkat kriminalitas. Bisa kita balik, kalau begitu, kenapa tingkat kriminalitas itu meroket? Karena orang bodoh. Karena orang-orang tidak teredukasi, tidak terdidik. Ini dulu yang perlu teman-teman tahu. Maka kalau kita berbicara tentang tugas Rasul yang sebenarnya, tugas Rasul bukan ngasih makan orang. Tugas Rasulullah sebenarnya, walaupun balik lagi ya, kita sudah bahas dari awal bahwa Rasul tidak akan pernah diam ketika ngelihat orang lapar, ketika ngelihat orang yatim misalnya nggak dikasih makan orang, nggak akan diam ketika ngelihat orang stunting. Tapi kita harus tahu itu semua adalah tools daripada satu tujuan. Jadi tujuannya ini harus dipasang dulu di depan mata nih. Bahwasanya ada tujuan yang perlu kita capai. Nah, untuk memastikan tujuan ini tercapai, orang harus hidup. Gimana cara hidup? Ya makan. Jadi makan tuh cuma sekedar bagian daripada tujuan ini. Maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah 4 hal. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita udah bahas ini banyak banget, atau nanti akan kita bahas secara khusus. Tapi aku pengen bahas untuk sekilas aja. Apa yang di dalam 4 ini? Pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Itu terjemahan literalnya. Tapi sebenarnya ulama-ulama lalu membahas apa yang dimaksud dengan membacakan pada orang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya gampangnya beginilah.
Setiap orang itu ditentukan oleh tanda-tanda sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia tanda itu adalah alamat. Ya, itu bahasa Arab sih. Jadi tanda itu adalah alamat atau signs dalam bahasa Inggris. Jadi setiap orang tuh ditentukan oleh tanda-tanda. Misal, bagaimana kita tahu ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin? Ya gampang. Tanda-tandanya apa? Baju yang dia kenakan, atau misalnya aksesoris yang dia pakai, atau misalnya mobil yang dia punya, atau rumah yang dia punya. Itu adalah tanda-tanda hartanya. Semakin besar misalnya rumahnya, semakin mahal kemudian mobilnya, semakin bagus bajunya, itu setidaknya menjadi tanda meskipun belum pasti. Jadi tanda-tanda. Artinya wajar banget kayak tukang parkir ketika dia memperlakukan orang berbeda-beda. Lihat dari mobilnya, karena itu kan tanda-tanda gitu. Misal ketika dia ngeliat ada mobil LCGC gitu ya, udah pergi gitu gitu ya. Tapi kalau ngelihat mobil yang bagus gitu ya, mobil sports car, Assalamualaikum Pak, misalnya langsung kayak gitu. Nah itu kan dia ngelihat tanda-tandanya tuh, tanda-tanda orang tuh kaya atau tidak. Kalau tanda-tanda orang tuh terdidik atau enggak, ya kata-katanya. Kalau kata-katanya itu runut, sistematis, tidak dipenuhi dengan kata-kata kotor, kita tahu bahwasanya orang ini terdidik setidaknya. Atau misalnya tanda-tanda bahwa dia tuh misalnya kayak masa lalunya seperti apa ya, kita bisa lihat dari badannya dan seterusnya. Nah, bagaimana mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah? Kita mengetahui itu dari proses berpikir. Dari kita tidak tahu menjadi tahu. Makanya ulama-ulama mengatakan itu adalah proses mengajari manusia tentang Allah itu sangat maha sekali, sehingga kita punya perubahan pandangan tentang Allah. Ibaratnya gini, tadi tukang parkir ya, ketemu mobil LCGC dengan ketemu mobil sports car, ya beda lah. Ketemu mobil di bawah 200 juta dengan ketemu mobil di atas 2 miliar, ya pasti beda lah kelakuannya. Manusia juga sama. Ketika dia memahami Allah itu punya banyak sekali tanda-tanda kekuasaannya, dengan belum memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, beda cara dia memperlakukan Allah. Setidaknya Allah menjadi penting bagi kita ketika kita sudah tahu tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka perubahan yang pertama menurut ahli edukasi barat adalah perubahan kognitif. Dari orang tidak tahu menjadi tahu. Jadi edukasi dalam level kognitif, dalam level tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah wa yuzakkihim. Ketika ulama-ulama membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian kita sudah ngerti dan kita sudah tahu dengan siapa kita berhadapan, Allah itu berarti ya lebih penting daripada orang-orang penting yang ada di dunia ini, sehingga kita tuh ngelihat Allah dengan cara yang berbeda, kita mulai respect dengan Allah, kita mulai mau taat sama Allah, kita sudah merasa bahwa Allah ini keren. Tapi itu semua tidak lengkap kalau kita tidak merasa bahwa diri kita tuh memerlukan. Karena kita tahu ya, ya Elon Musk boleh kaya, tapi kalau bagiku aku nggak perlu duit, ya aku nggak akan melihat Elon Musk itu ngefans banget, nggak perlu. Kalau misalnya aku ngelihat misalnya kayak Michael Jordan misalnya, main basketnya bagus banget, atau Cristiano Ronaldo ketika main bola keren banget. Messi misalnya main bola keren banget, tapi kalau aku nggak merasa ada kepentingan aku di sana, ya aku nggak akan pernah untuk menganggap mereka, ya aku menganggap mereka hebat sih, tapi aku nggak merasa perlu untuk sama mereka. Orang merasa perlu karena dia merasa, gini, orang tuh mau untuk taat ketika, atau orang mau untuk berhubungan ketika dia itu merasa perlu. Kenapa dia merasa perlu? Karena dia merasa lemah. Nah itu, wa yuzakkihim itu adalah merasa bahwasanya kita tuh tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita tuh lemah, maka kita mau untuk dekat sama Allah. Makanya ini adalah cara untuk benar-benar selfless. Menurut para ahli edukasi, inilah titik kedua yang dinamakan dengan pendidikan dalam level afektif, yaitu adalah dari level emosional. Kalau tadi dari level logis, kognitif, kalau ini dari level afektif, dari level emosional, sehingga dia dari tidak mau menjadi mau. Kalau tadi dari tidak tahu menjadi tahu, ini dari tidak mau menjadi mau. Dua level ini aja, ini udah keren banget, karena perubahannya terjadi lewat non fisik. Jadi dia terjadi tanpa orang lihat ada perubahan apapun. Belum orang tuh melakukan sesuatu, belum orang tuh praktek, tapi itu sudah berubah pada dirinya. Dua level ini. Nah, inilah namanya perubahan yang diakibatkan dengan edukasi. Jadi edukasi itu pertama-tama akan melahirkan perubahan pandangan, cara pandang yang baru, dan cara merasa yang baru. Jadi kognitif dan afektifnya berubah. Jadi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dia merasa Allah hebat banget, dan dia merasa humbling down, dia tuh lemah banget, sehingga dia merasa mau untuk dekat dengan Allah.
Dia merasa, ya Allah, aku tuh sampah. Ya Allah, aku tuh lemah. Aku tuh bakal mati. Aku tuh bakal menghadap Engkau, ya Allah. Aku tuh nggak bisa apa-apa sendirian. Ya Allah, melihat anak-anakku, gimana caranya didik anak-anakku? Nggak mungkin, ya Allah. Ya Allah, bantu. Nah, begitu dia sudah siap, maka baru ada level ketiga yang bersifat fisik. Yang bersifat, tadi kan non fisik ya, ini bersifat nyata. Wa yu'allimuhumul kitab. Baru Allah katakan, disitulah ketika mereka sudah siap secara non fisik, mereka sudah menganggap Allah itu besar, Allah itu segala-galanya. Mereka humbling down, maka Allah katakan, oke, kalau gitu kalian sudah siap. Wa yu'allimuhumul kitab. Sekarang kami ajarkan bagaimana melakukan sesuatu by the book. Ini how to-nya. Jadi diajarkan tentang halal dan haram menurut para ulama. Jadi wa yu'allimuhumul kitab. Kitab itu artinya adalah tulisan. Sudah jelas halal dan haram. Mana halal dikasih tahu, mana haram dikasih tahu. Begini caranya ketika kalian berinteraksi dengan istri kalian. Begini harusnya kalian berinteraksi dengan suami kalian. Ini dengan ibu dan bapak kalian. Ini dengan teman-teman kalian. Ini ya interaksi dengan orang-orang yang benci dengan kalian. Ini cara interaksi dengan orang-orang yang mencintai kalian. Dan seterusnya. Semua aturan Islam lengkap banget. Wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Nah, yang terakhir ini, yang 3 belum ya. Tadi kan ada perubahan kognitif dan ada perubahan afektif. Nah, yang ketiga ini, wa yu'allimuhumul kitab, adalah perubahan motorik. Jadi kita tuh diajarin melakukan sesuatu yang benar. Sehingga itu dari tidak bisa menjadi bisa. Tadi yang pertama dari tidak tahu menjadi tahu, lanjut dari tidak mau menjadi mau, setelah dia mau, dia baru diajarin dari tidak bisa menjadi bisa. Dan yang terakhir, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah ini adalah edukasi yang paling keren. Menurut ahli edukasi, ini adalah ujung daripada edukasi. Namanya adalah perubahan behavioral. Asik. Itu kayaknya keren banget kalau pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, hikmah itu artinya adalah kemampuan orang untuk bisa menguasai sesuatu dan tidak hanya menguasai tapi melakukan sesuatu itu dengan baik. Jadi perubahan behavioral, perilakunya berubah. Jadi dia menjadi orang yang benar-benar baru. Makanya kita lihat ya, ketika Islam itu terus diajarkan pada orang-orang Arab, ya mereka tidak hanya berubah cuma dari level mereka makan, atau level mereka mikir, atau level mereka merasa, atau level mereka berbuat, tapi mereka berubah jadi manusia yang benar-benar berbeda. Atau bisa dikatakan bukan apa yang berubah kepada orang-orang Arab setelah mereka diedukasi oleh Islam, tapi pertanyaannya yang lebih tepat adalah apa yang tidak berubah. Bukan apa yang berubah, tapi apa yang masih ada gitu maksudnya. Karena semuanya berubah. Jadi apa yang sebenarnya masih bertahan? Karena semuanya berubah. Mereka menjadi sebuah orang yang baru, masyarakat yang baru, dan peradaban yang baru. Ini yang terjadi. Nah, dari level itulah aku mencoba untuk melihat, andaikan kalau Rasulullah SAW melihat kondisi pada saat ini, kita bisa relate dengan kondisi Rasul pada saat itu. Beliau lebih parah daripada kita pastinya. Kita masih banyak banget orang-orang yang baik di Indonesia. Kita masih banyak banget orang-orang baik di dunia. Tapi di masa Rasul, kita udah pernah jelasin, beliau berada di beliau berada di ujung. Berada di penghujung peradaban Persia dan Romawi. Di saat dunia sedang menghadapi sebuah permasalahan peradaban yang sangat besar, dan waktu itu orang-orang tidak bisa menemukan solusi daripada bagaimana mengatasi beban-beban peradaban. Banyak orang-orang yang mati, kezoliman merajalela, jahiliyah terus kemudian di mana-mana. Maka Rasul waktu itu melihat semuanya itu, dan ketika beliau di Gua Hira, setelah beliau melihat banyak sekali kezoliman dan beliau berpikir harus mulai dari mana, jawaban Allah, Iqra. Bukan makan. Paham ya maksudnya ya? Jadi aku mencoba untuk berpikir, apa yang itu semuanya diberikan oleh Allah? Iqra, bacalah. Padahal pada saat itu orang-orang yang miskin ya perlu makan. Orang-orang yang yang disandera, yang disiksa sama orang-orang kafir Quraisy, mereka perlu untuk diselamatkan. Tadi yang kita bilang alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, menjadi konsep negara modern tadi, itu juga diperlukan di masa Rasul. Tapi semua itu adalah menjadi cita-cita daripada perubahan besar yang pengen dilakukan. Nah, mulainya perubahan besar itu dengan apa? Edukasi, Iqra, yang tadi kita bahas 4 hal itu di dalam surat Al-Jumu'ah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Artinya kita berbicara tentang perubahan apa yang diusung oleh Rasulullah. Perubahan revolusi, bukan revolusi,
Tapi beliau tuh mengajukan sesuatu yang lebih besar daripada revolusi. Namanya liberasi, pembebasan, liberasi, literasi. Jadi pembebasan literasi, karena pada saat itu orang-orang dijaga agar tetap bodoh. Kenapa dijaga agar tetap bodoh? Agar taat. Supaya mereka nggak pernah protes dengan kezoliman-kezoliman yang terjadi. Karena mereka nggak ngerti bahkan ini adalah sebuah kezoliman. Mereka cuma taken for granted. Mereka lahir dengan sebuah keyakinan atau dengan sebuah kebiasaan bahwasanya orang kulit hitam itu lebih rendah daripada orang kulit putih. Bahwasanya orang-orang yang Arab yang bernasab bagus itu sudah wajar ketika mereka berkuasa. Sudah wajar ketika mereka sebagai orang-orang kecil harus bayar misalnya riba, pajak yang sangat-sangat mengikat dan mencekik. Sementara wajar banget juga kalau ada orang-orang yang lahir dalam kondisi yang lebih baik daripada mereka, lantas mereka bisa menikmati apapun yang tidak pernah bisa dinikmati oleh orang lain. Dan menjadi sebuah kewajaran pula ketika kamu lahir perempuan, lu apes. Itu adalah cara berpikir zaman dulu yang mereka tidak memperbolehkan edukasi. Kenapa? Karena edukasi itu membebaskan. Persis seperti sekarang kan, di Gaza misalnya. Bahwasanya edukasi itu adalah crime. Sama kayak di One Piece. Di One Piece juga sama. Belajar itu adalah sebuah kriminal. Di Gaza juga sama. Belajar merupakan sebuah kriminal. Kenapa? Karena dengan belajar, mereka bisa mengubah pemikiran mereka, mengubah perasaan mereka, mengubah cara mereka melakukan sesuatu dan mengubah perilaku mereka. Itu yang tidak diinginkan oleh kafir Quraisy. Maka Allah turun dengan satu solusi, liberasi, literasi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kamu tuh diciptakan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Baca maka Tuhanmu akan semakin pemurah kepada kamu. Artinya baca ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan menarik adalah kita nggak usah bahas tentang tafsir Iqra. Kita cuma bahas dari segi literasinya aja lah. Nggak usah bahas dari segi terus kemudian tafsirnya. Iqra itu literally artinya literasi. Bagus banget ya, literally artinya literasi. Iqra itu literally artinya baca. Baca itu adalah artinya belajar. Bukan, jadi gini, ketika ngelihat semua itu bukan terus kemudian it'am, makanlah. Nggak gitu kan. Atau to'am, makanan. Nggak gitu kan. Atau mat'am, restoran. Nggak gitu kan. Tapi literally dikatakan adalah solusi daripada semua ini. Ayo baca. Ayo terus kemudian kamu berpikir kritis kalau dalam tafsirannya. Karena berpikir kritis ini menjadi satu bagian yang sangat penting daripada perubahan yang mau diusung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balik lagi kepada pembahasanku. Kalau Rasulullah hidup sekarang, kira-kira apa yang dia lakukan? Secara individual, dia pasti ngasih makan orang. Secara masyarakat, dia kan pasti nyuruh aku untuk ngasih makan orang. Dia kan pasti untuk ngajak semua masyarakat untuk berbuat apa yang mereka mampu dengan segala macam yang mereka bisa. Untuk ngeliatin orang-orang, nyari orang-orang yang stunting, lalu ngasih makan mereka. Tapi untuk negara, aku yakin Rasulullah akan minta pemerintah untuk berbuat sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh individu dan nggak bisa dilakukan oleh masyarakat. Yaitu apa? Buat kebijakan. Karena itu tugasnya pemerintah. Pemerintah itu dibayar oleh rakyat untuk buat kebijakan. Buat kebijakan agar bapak-bapak itu bisa punya muruah, kehormatan di depan keluarganya untuk ngasih makan keluarganya dengan sesuatu yang baik. Kasih terus kemudian buat kemudian kebijakan agar ibu-ibu itu bisa mendapatkan bahan-bahan makanan terbaik yang ada di pasar dengan harga-harga yang sangat terjangkau agar dia bisa memilihkan dan dengan tangannya sendiri dan dengan kasih sayangnya dia bisa membuatkan makanan-makanan terbaik untuk anaknya. Jadi bukan diambil alih oleh pemerintah. Tapi justru pemerintah itu tadi aku bilang menciptakan sebuah kondisi di mana orang-orang bisa mengakses yang namanya makanan itu melalui bapak dan ibu mereka. Kenapa? Karena itulah yang tidak bisa dilakukan oleh individu dan tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena keterbatasan wewenang masyarakat dan individu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau logikanya pemerintah, misalnya aku sebelum mati pengen ngasih makan semua anak-anak Indonesia supaya anak-anak Indonesia tidak lapar. Itu bagus. Tapi kamu bukan individual. Kalau kamu individual ngomong begitu nggak ada yang protes. Semua orang akan nyanjung. Semua orang bilang keren banget. Jangankan ngasih makan seluruh rakyat Indonesia. Ada banyak influencer yang cuma masak ngasih makan orang-orang di situ aja itu udah sangat kita respect banget. Aku benar-benar malah mau dukung. Aku malah benar-benar
Bisa nggak sih ada banyak influencer-influencer yang lain? Tapi kita harus tahu bahwa si influencer beda dengan masyarakat, masyarakat beda dengan pemerintah. Atau misalnya kita juga sudah punya banyak sekali ormas-ormas yang khusus ngasih makan orang. Banyak banget masjid-masjid yang ngasih makan sedekah Jumat misalnya dan segala macamnya. Nah, tapi balik lagi, kalau pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat? Karena kalau logikanya, pemerintah harus turun tangan langsung ngasih makanan gratis, kenapa enggak pemerintah juga langsung jagain rumah-rumah kita? Karena berbicara tentang konsep negara modern yang ada dua itu, pertama adalah ngasih makan, yang kedua adalah ngasih keamanan. Kan nggak mungkin kan pemerintah langsung jaga rumah kita kan. Nah, artinya ini nih konsepnya nih. Nah, kalau gitu kita bahas lagi. Apa sih bahayanya? Kan nggak ngerugiin orang, ngerugiin masalahnya. Bukan nggak ngerugiin orang. Kalau tadi kan kita bahas kalau Rasul ya. Nah sekarang aku mau bahas tentang sesuatu yang lain nih. Aku mau bahas tentang apa ruginya MBG. Ini kan juga sebenarnya yang sering disampaikan banget sama pemerintah. Kan ini kan nggak merugikan. Ini kita ambil dari uang yang sudah pasti dikorupsi. Nih, aku kasih tau ya. Ada seorang suami ngobrol sama istrinya. Karena balik lagi aku sering menganalogikan bahwasanya negara itu kayak keluarga. Ada seorang suami ngomong sama istrinya bahwasanya anak-anak dia itu nggak ada makanan. Sorry, bukan nggak ada makanan. Anak-anaknya nggak bisa sekolah. Atau anak-anaknya punya keperluan yang nggak bisa dibeli, nggak bisa dipenuhin. Sementara ketika ngomong, bapaknya ini bilang gini, duitnya nggak ada. Lah, kemarin duitnya kemana? Abi kan ada dapat gaji. Ya, duitnya sudah saya pakai untuk misalnya pergi mancing, dia bilang gitu. Lalu terus kemudian dikatakan, lah tapi anakmu ini loh ada keperluan-keperluan yang lebih wajib dilakukan. Terus bapaknya bilang, ya aku udah habisin untuk pergi mancing daripada aku main cewek misalnya. Daripada aku misalnya main judi. Nah, nggak bisa gitu ceritanya. Kenapa? Karena membandingkan dengan satu kejahatan yang lain atau membandingkan dengan satu keburukan yang lain tidak menjadikan keburukan itu jadi bagus. Tidak menjadikan keburukan itu jadi kebaikan. Contoh ya. Ada orang bilang sama aku, Ustadz lebih bagus mana? Orang yang pacaran satu atau orang yang pacaran tiga di saat yang sama? Ya dua-duanya jelek. Dua-duanya adalah sebuah maksiat. Membandingkan satu maksiat dengan maksiat yang lebih besar tidak menjadikan maksiat itu jadi sebuah kebaikan. Atau dalam hal ini kalau kita katakan membandingkan MBG, pembelanjaan kepada MBG yang tidak terlalu tepat misalnya dengan terus kemudian mengatakan ini sudah pasti duitnya akan dikorupsi, tidak menjadikan itu juga menjadi valid. Kenapa? Kalau mau fair, dilihat tuh ada apa aja yang bisa dilakukan dengan duit 300 triliunan lebih itu. Katanya MBG kan 300 triliunan lebih, belum lagi Kopdes yang rencananya mau 80.000. 80.000 kalau satunya katanya 3 miliar, katanya ya 3 miliar. Berarti berapa tuh? 204, jadi kayak ngitung-ngitung ya. Berapa? 80 kali 80 kali 3 miliar. Berarti ya sekitar 240 triliun ya. Nanti coba hitung sendiri ya. Jadi 240 triliun kalau untuk Kopdes yang satunya 3 miliar itu kan ngeri banget tuh. Maksudnya besar banget juga pembelanjaannya. Tidak bisa dikatakan daripada dikorupsi mendingan gue kasih MBG. Nggak gitu. Karena prioritas Indonesia tuh harusnya ada banyak banget. Dan kita sudah bilang bahwasanya pendidikan itu harusnya sih lebih diutamakan. Karena balik lagi, kita tahu bahwasanya kezaliman itu dilahirkan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Artinya, kalau kita ngasih makan orang, tapi tidak diimbangi dengan pendidikan, sebenarnya kita bukan kita bukan solving problems, but instead we are creating another problems. Kenapa? Karena kita membesarkan orang-orang yang mereka tidak dapat proper education yang justru akan jadi beban di masa depan. Ini problem yang harusnya dilihat. Bukan terus kemudian cuma daripada dikorupsi mendingan aku kasih makan. Nah, di sini nih kita harus lihat juga mental pemerintah itu harusnya memang mental sebagai seorang penggembala. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ru'iyatihi. Sesungguhnya pemimpin itu adalah sebagai seorang penggembala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia gembalakan. Al-imamu ra'in artinya adalah apa? Cara berpikir seorang penggembala sebagai seorang yang menjadi pemimpin daripada rakyatnya itu adalah dia harusnya investasi. Dia harus berpikir bukan sebagai seorang pengusaha. Kalau pengusaha pengennya instant gratification kan gitu kan ya. Jadi hasil nyata langsung. Kalau gua keluarin ini hasilnya apa? Pendidikan itu investasi dan itu nggak cepat.
Dan kita udah tahu kan, 15-20 tahun baru kita kelihatan orang-orang seperti apa. Tapi mungkin kalau orang-orang lapar dikasih makan, langsung kenyang sekarang. Tapi balik lagi, kalau kita kasih orang ikan, dia akan kenyang hari ini. Tapi kalau kita kasih dia kail, dia akan kenyang seumur hidup dia. Atau kalau kayak kita kasih ikan, lalu terus kemudian dia cuma kenyang pada saat itu. Kalau kita ngasih dia cara untuk dapat ikan, maka dia akan kenyang selama-lamanya. Harusnya seperti apa? Ya kasih dia ikan hari ini, ajarin dia untuk mancing di besok kan gitu harusnya kalau idealnya. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Tapi masalahnya edukasinya tidak berbanding lurus dengan apa yang dilakukan dengan ngasih makan. Buktinya apa? Sekolah-sekolah sama terus kemudian SPPG, lebih bagus SPPG daripada sekolah. Lalu terus kemudian jembatan, lalu terus kemudian infrastruktur untuk sekolah. Gaji guru gitu kan ya, Masya Allah itu kan UMR itu rendahnya luar biasa untuk guru gitu kan. Gaji guru tuh sangat ngeri banget. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang ngajarin. Maka ketika kemarin aku ngobrol sama Mukmin, aku bilang, tapi kan pemerintah bilang, setidaknya Anda tidak pernah merasa miskin sih. Karena kalau Anda pernah merasa miskin, setidaknya ketika Anda pergi ke sekolah, Anda dapat makanan di sekolah. Karena penelitian kami menunjukkan banyak banget siswa-siswa yang ke sekolah karena MBG. Lah perasaan dari dulu sekolah-sekolah tuh rame sebenarnya. Mau ada MBG atau tidak. Tapi mereka mungkin merasa karena ada MBG rame. Terus Mukmin jawab gini, ya mendingan mana? Ke sekolah nggak ada makanan atau ke sekolah nggak ada gurunya? Karena kalau sekolah nggak ada makanan itu masih namanya sekolah. Tapi kalau sekolah nggak ada gurunya namanya restoran. Kalau nggak ada makanan, itu kan kadang-kadang mikir sederhana gitu ya. Nah, balik lagi kalau gitu, kalau kita berbicara, berarti mentalnya adalah harus mental pemimpin, mental seorang pelayan, bukan mental seorang pengusaha. Karena kita tuh menunjuk orang untuk mengelola dana yang kita berikan pada mereka. Dan ingat loh, pemerintah tuh tidak boleh berpikir bahwa itu uang mereka. Daripada dikorupsi, mendingan aku pakai untuk ini. Karena pemerintah itu adalah orang-orang yang digaji daripada pajak. Sedangkan rakyat itu yang bayar pajak. Sehingga mereka tidak boleh tuh berpikir bahwasanya mereka boleh melakukan apapun sekendak dia. Nah, ini problemnya nih. Jadi MBG itu merugikan nggak? Merugikan. Pertama, bagi masa depan ini bisa jadi sebuah justru problem yang baru. Yang kedua, merugikan karena itu adalah harusnya kita bisa berbuat banyak dengan dana-dana itu untuk misalnya investasi kepada pendidikan, investasi kepada infrastruktur yang mendukung kepada pendidikan. Dan yang ketiga, apalagi dikorupsi. Banyak banget penyelewengan. Kenapa banyak penyelewengan? Karena dibuatnya instan, dibuatnya langsung asal jadi, nggak direncanakan terlebih dahulu. Kita sudah tahu lah, ya aku sih nggak apa-apa sih, karena wangsit juga nggak apa-apa sih, asal direncananya bagus. Kan wangsit doang kan tidak cukup. Aku sering banget bikin program di Yuk Ngaji karena sesuka aku aja, boleh, nggak ada masalah. Aku juga sering banget. Tapi kan setelah kita pengen buat ini kan kita lempar tuh ke orang. Ini kira-kira gimana? Ada masukan atau enggak? Ayo kita coba untuk lihat apa plus dan minusnya dan seterusnya. Ya itu namanya ujian, namanya diuji. Nah tapi kan enggak. Nah karena enggak terjadi seperti itu, dibuat pokoknya. Udah banyak banget. Terus kemudian korupsi yang bisa kita lihat. Belum lagi ini yang baru. Kan katanya Ustadz pendidikan penting. Tuh pemerintah sudah buat URI, Universitas Republik Indonesia. Ya bahan lagi tuh. Karena balik lagi ya, begitu ada anggaran, gini logikanya ya. Begitu ada anggaran, itu orang-orang jahat akan mencium. Jadi gitu. Nah, kenapa orang bisa jahat? Karena nggak ada pendidikan guys, itu masalahnya tuh. Nah, yang ada tidak dimanfaatin, bikin yang baru. Dan yang baru itu akhirnya karena banyak banget yang tidak jelas, itu banyak sekali celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk dikorupsi. Itu masalahnya. Kenapa korupsi itu bisa banyak? Makanya ketua BGN kena, terus kemudian banyak banget di bawah-bawahnya kena. Karena potensi korupsinya besar banget dengan duit sebanyak itu, dengan aturan-aturan yang minim. Karena aturan-aturan itu kan sebenarnya adalah bagian daripada untuk memperkecil yang namanya korupsi. Jadi merugikan nggak? Ya merugikan banget. Dan akhirnya yang terlunta-lunta, yang akhirnya kena efek daripada kebijakan-kebijakan ini adalah artinya siapa? Ya balik lagi masyarakat. Dan yang terakhir, kerugian. Lagi adalah kerugian akibat tidak berpikir kritis. Di Roma, ketika pejabat-pejabat sudah banyak yang korup dan ketahuan,
hidupnya bermewah-mewah, dan banyak banget kezoliman di tengah-tengah masyarakat Roma pada saat itu, maka pemerintah Roma itu tidak menyelesaikan masalah itu. Karena mereka nggak mau. Ya ngapain menyelesaikan masalahnya, berarti kan aku tidak bisa bermewah-mewah lagi. Aku nggak bisa pakai baju-baju bagus lagi. Aku nggak bisa pakai terus kemudian aksesoris bagus lagi. Aku nggak bisa menikmati kehidupan happy-ku lagi nih. Aku nggak bisa terus kemudian untuk happy, enak-enakan lagi hidupku. Nah mereka nggak mau nyelesain. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan sebuah strategi yang namanya adalah bread and circus. Jadi mereka memperbanyak sirkus, entertainment, dan mereka bagi-bagi roti. Bukan untuk memperbaiki keadaan. Bukan fokus pada apa yang salah pada mereka. Tapi mereka membagikan roti dan membagikan hiburan supaya rakyat diem. Atau dengan kata lain, pembodohan publik. Ini yang sekarang, mudah-mudahan enggak ya. Tapi ini aku takutkan terjadi di Indonesia. Pembodohan publik dengan memberikan makanan gratis. Nah aku khawatir dengan itu orang-orang jadi malas mikir dan merasa dunia baik-baik aja. Buktinya masih banyak orang-orang yang makan dan seterusnya. Dan kita tahu, andai nih, kita coba berandai-andai aja. Kita berandai-andai aja. Kemarin kan sudah ada sebuah survei ya. Survei kecil-kecilan sih, tapi mewakili. Tentang mengapa orang memilih misalnya Presiden Prabowo misalnya. Ada yang ketika habis nyoblos, terus kemudian mereka ditanya, kenapa milih Presiden Prabowo? Ada jawabannya adalah 3 nih. Gemoy, yang kedua adalah kasihan, yang ketiga adalah lucu. Gitu kan ya. Itu 3 jawaban yang mendominasi. Gemoy, kasihan, lucu. Dan aku sedih sih ketika melihat itu. Kenapa? Karena kita nggak nyari pemimpin karena lucunya. Karena kalau kita nyari pemimpin karena lucunya, Arif Brata tuh lucu tuh. Panji tuh lucu tuh. Enggak ding, Panji nggak lucu sekarang. Panji sekarang serem. Gitu kan ya. Siapa lagi ya? Komeng tuh lucu tuh. Kalau kita mau nyari lucunya, pelawak tuh kita yang harus cari lucunya. Kalau kita cari gemoynya ya. Dalam level apa kita nyari gemoy sih? Level apa sih kita nyari gemoy? Maksudnya kita nyari orang-orang gemoy itu untuk level apa sih? Apa ya? Sirkus kali ya? Ya kan maksudnya, kalau iya bener sirkus. Berarti kalau misalnya contoh kayak kalau kita nyari badut ya misalnya, itu kan harus yang lucu ya. Nah berarti kalau kita mau nyari yang lucu ya untuk badut gak ada masalah. Itu maksudnya, ya gemoy bukan lucu ya, lucu kan tadi pelawak ya, gemoy lah. Ya kalau enggak, ya tulislah apa saran dan kritik. Kapan sih kita nyari orang gemoy gitu misalnya? Mungkin istri-istri yang mau nyari ini ya, pasangan-pasangan yang cabi gitu kali ya, yang nggak red flag gitu kali. Maka caranya yang gemoy gitu ya. Terus kesian, kita cari pemimpin yang kesian. Gimana nih cerita ini? Maksudnya kapan sih kita cari pemimpin? Sorry, kapan sih kita cari orang kesian gitu kan ya? Eh, ada banyak sih. Ada banyak orang-orang yang diterima ketika nembak, ketika pacaran itu karena kesian tuh. Tapi aku gak tahu outcome daripada kesian nih. Kalau mungkin pernikahan aku masih punya dalilnya ya. Karena dalam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu dikatakan bahwasanya Zainuddin berkata bahwasanya cinta punya banyak pintu. Dan pintu yang paling bagus itu adalah pintu kasihan. Itu kalau pernikahan sih. Tapi ini kan kita milih pemimpin ya. Kalau milih pemimpin kita udah tahu bahwasanya Rasulullah mencontohkan yang paling penting dalam kepemimpinan itu adalah keadilan. Keadilan itu yang paling penting. Kalau ditegakkan maka tegaklah sebuah pemerintahan gitu maksudnya. Kalau pemerintahan itu tidak ada keadilan maka dia akan hancur. Ya tapi balik lagi lah. Kan ini kan cuma berpikir ya, berpikir iseng. Kalau andaikan Pak Presiden Prabowo misalnya ketika dia dipilih karena 3 hal itu, berarti bukan karena kecakapan dia pidato, bukan. Dia dipilih ya kebanyakan karena tadi gemoy, makanya ketika kampanye kan yang diunggulkan adalah tadi misalnya kayak goyangnya, lalu terus kemudian kayak lucunya dan segala macam, makanya kebawa-bawa sampai sekarang ya. Nah itu misalnya karena 3 hal tadi, kita andaikan kalau misalnya ada orang sudah mulai naik edukasinya misalnya, literasinya dia naik. Dia ngerti nih bagaimana harusnya negara ideal itu. Dia ngerti nih bagaimana pemerintahan yang ideal itu. Dia bisa dapat
perbandingan nih di antara semua pemimpin-pemimpin ini, yang mana mereka udah punya banyak perbandingan dan mereka tahu mereka mau pemimpin seperti apa. Yang jelas mereka sudah tahu bahwasanya pemimpin yang dituju itu adalah yang pertama yang bisa berbuat adil, yang bisa punya kapabilitas, yang bisa berpikir strategis, yang bisa berkomunikasi lebih baik, yang bisa terus kemudian tidak provokatif, yang bisa tidak terus kemudian ngelihat satu hal langsung reaktif misalnya, tapi benar-benar visioner. Pemimpin yang benar-benar pemimpin yang punya skill gitu kan ya. Andaikan misalnya mereka sudah dapat pengetahuan semua itu, kira-kira apakah mereka akan memilih pemimpin yang seperti sekarang atau wakilnya yang seperti sekarang? I don't think so. Mungkin itu adalah sebuah alasan kenapa Indonesia nggak perlu pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang selama ini sudah bareng-bareng aku di channel YouTube-ku. Kita punya banyak banget yang pengen kita tuju dan salah satu yang kita perlukan adalah dukungan dan bantuan teman-teman sekalian. Nah, karena itulah aku secara pribadi sama teman-teman sudah berdiskusi sama timku untuk membuat membership. Dan membership ini kita bagi circle-circle-nya dari yang paling luar sampai yang paling dalam nih. Yang pertama, yang paling luar, yang pengen berkenalan, aku nyebut mereka sebagai pelajar. Yang kedua adalah orang-orang yang sudah siap untuk diajak lebih lanjut, yaitu adalah para pemikir. Dan terus kemudian yang lebih lanjut lagi, itu ada circle para pejuang. Dan yang paling dekat itu adalah circle-nya yang aku mendambakan diriku termasuk bagian daripada itu. Yaitu namanya adalah pembebas. Liberation. See you dengan membership yang lebih intim lagi dan mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng untuk menjadi pembebas.